Ibuku terbaring sakit, tapi suamiku tidak peduli. Dia malah sibuk memikirkan hartaku. Kemarin, dia nekat memalsukan tanda tanganku untuk mengambil alih semua aset. Dia tidak tahu siapa yang sedang dia lawan. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Pendingin mobil bekerja sempurna, tapi yang membuatku menggigil adalah baja dingin yang kini membungkus tulang punggungku. Di sebelah kananku, duduk pengacaraku. Sahabat lama yang wajahnya setenang batu. Di kursi belakang, dua petugas polisi berseragam lengkap duduk dalam diam. Kami baru saja tiba di depan menara kaca yang menjulang angkuh. Gedung yang dibeli tunai menggunakan uang warisan ayahku. Di lantai tertinggi gedung itu, suamiku sedang duduk di kursi yang bukan haknya. "Anda yakin siap?" tanya pengacaraku lembut. Tangannya memegang gagang koper berisi dokumen. Aku tidak menjawab. Aku hanya membetulkan letak kacamata hitamku dan membuka pintu mobil. Hentakan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer lobi terdengar seperti tembakan di tengah keheningan pagi. Semua mata memandang. Aku tahu apa yang mereka lihat. Selama ini, aku adalah istri yang manis, yang rumahan, yang selalu memakai daster kusam dan mengantar anak ke sekolah. Hari ini, aku memakai setelan kerja termahal yang kusembunyikan di lemari. Rambutku tersanggul rapi, dan di belakangku ada dua polisi. Resepsionis yang biasanya mengabaikanku, kini tergagap. "Selamat pagi, Nyonya." Bapak sedang rapat penting." "Aku tahu," desisku. Aku melewatinya begitu saja. Pengacaraku mengangguk singkat ke arah polisi, yang segera memblokir dua penjaga keamanan yang mencoba menghalangi kami di depan lift khusus eksekutif. "Klien saya punya hak penuh atas gedung ini," kata pengacaraku tegas. Lift berdenting di lantai 40. Sepanjang perjalanan ke atas, aku hanya menatap pantulan diriku di dinding lift yang mengkilap. Aku melihat mata ibuku di sana. Mata yang lelah, tapi menolak kalah. Pintu lift terbuka. Sekretaris suamiku, wanita muda yang selalu memakai rok terlalu pendek, melompat kaget. "Nyonya, Anda tidak bisa masuk. Bapak lagi." Aku mendorong pintu ruang rapat yang terbuat dari kayu jati solid itu hingga terbuka lebar. Brak! Seluruh percakapan di dalam ruangan terhenti. Di sana, di ujung meja mahoni panjang yang seharusnya menjadi meja kerjaku, duduk suamiku. Dia terlihat sangat tampan dengan kemeja birunya, sedang tertawa angkuh di depan para investor. Matanya melebar kaget saat melihatku. "Sayang," panggilnya. Senyumnya langsung luntur. "Apa-apaan ini? Kamu bawa siapa?" Para investor menatap bingung. Adik iparku, yang juga duduk di sana sebagai direktur keuangan. Jabatan yang dia dapat karena tidur dengan auditor, bukan karena pintar, mulai mencibir. "Lihat, kan? Istrimu ini memang norak. Bawa polisi ke kantor suami sendiri." Suamiku berdiri. Wajahnya memerah karena malu. "Keluar. Kamu bikin aku malu. Apa maumu? Minta uang belanja? Nanti aku transfer. Sekarang pergi." Aku berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Aku melewati deretan kursi para petinggi perusahaan. Orang-orang yang selama ini makan dari uangku sambil menertawakanku di belakang. Aku berhenti tepat di depan suamiku. Mataku menatap lurus ke matanya yang kini mulai terlihat takut. "Kamu tanya apa mauku?" Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin dan tajam. Aku mengambil map tebal berwarna merah dari tangan pengacaraku. Lalu, aku menghempaskannya ke atas meja, tepat di depan wajahnya. Kertas-kertas berhamburan. "Ini suratnya," teriakku. Suara tawa angkuh di ruangan itu lenyap seketika. "Surat apa ini?" Dia mencoba meraihnya, tapi tangannya gemetar. "Surat cerai? Kamu mau mengancamku? Silakan."
Kamu pikir pengadilan akan kasih kamu apa? Kamu itu cuma ibu rumah tangga bodoh. Ini bukan surat cerai, kata pengacaraku. Maju selangkah. Itu adalah surat pemberhentian tidak hormat untuk Anda, Tuan. Dan surat pembekuan aset. Suamiku tertawa, tapi terdengar sumbang. Dipecat? Siapa yang kamu pecat? Aku pemilik perusahaan ini. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatapnya lekat-lekat. Mulai sekarang kau dipecat dari perusahaanmu sendiri. Keheningan total. Kamu gila, desisnya. Tidak, sahutku. Aku sudah sadar. Kamu pikir perusahaan ini milikmu? Kamu lupa. Perusahaan ini dibangun oleh ayahku. Dan saat ayahku meninggal, dia mewariskan 70% sahamnya padaku. Bukan padamu. Padaku. Wajah para investor pucat pasi. Mereka saling pandang. Kamu. Suamiku tergagap. Kamu tidak punya bukti. Oh, aku punya, kataku sambil tersenyum sinis. Saat kamu sibuk berlibur dengan selingkuhanmu dan adikmu yang tidak berguna itu, aku sibuk mengumpulkan semua ini. Kamu hanya CEO boneka yang aku tunjuk. Dan hari ini, aku mencabut penunjukan itu. Polisi! Suamiku berteriak ke arah dua petugas di belakangku. Tangkap istri gila saya ini. Dia mengganggu ketertiban umum. Salah satu polisi melangkah maju, tapi bukan ke arahku. Dia berhenti di depan suamiku. Tuan, kata petugas itu dengan suara berat. Kami di sini bukan untuk menangkap nyonya ini. Kami di sini untuk menyerahkan surat panggilan resmi. Anda diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan. Mata suamiku terbelalak ngeri. Dia menatapku. Kamu tega. Aku teringat wajah ibuku yang pucat di ranjang rumah sakit. Aku teringat tangisku yang tak dihiraukannya. Tega? Aku tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu akan belajar arti kata tega yang sebenarnya dariku. Aku berbalik. Tidak sudi melihat wajahnya lagi. Mulai sekarang, kataku sambil berjalan ke pintu. Semua fasilitasmu dicabut. Kartu kreditmu diblokir. Mobilmu ditarik. Dan rumah yang kamu tinggali itu akan aku jual. Aku berhenti di pintu, menoleh ke belakang sekali lagi. Nikmati sisa waktumu di kantor ini. Karena besok, satpam pun tidak akan membiarkanmu masuk ke lobi. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan kekacauan yang baru saja kumulai. Aku tidak peduli. Ini baru permulaan. 6 bulan lalu. Bau antiseptik dan karbol menusuk hidungku. Aku benci bau rumah sakit. Bau ini mengingatkanku pada hari ayahku meninggal. Dan kini, ibuku terbaring di tempat yang sama. Aku duduk di kursi tunggu plastik yang keras di luar ruang icu. Sudah 2 hari aku tidak tidur. Mataku perih, tubuhku lelah. Tapi hatiku jauh lebih remuk. Ibuku, satu-satunya orang yang kumiliki, sedang berjuang sendirian di dalam sana. Dan aku berjuang sendirian di luar sini. Aku melihat jam di dinding. Pukul 2 pagi. Dingin. Sepi. Hanya ada suara langkah kaki perawat dan bunyi samar mesin-mesin monitor dari balik pintu. Aku mengambil ponselku. Jari-jariku gemetar saat menekan nomor suamiku. Ini adalah panggilan kelimaku dalam 3 jam terakhir. Dering pertama, kedua, ketiga. Halo. Akhirnya terdengar suara berat itu. Tapi suaranya tidak terdengar seperti orang bangun tidur. Di latar belakang, aku mendengar suara musik yang samar dan tawa perempuan. Sayang. Suaraku pecah. Aku benci terdengar lemah. Tapi aku sangat butuh dia. Kamu di mana? Ibu, kondisi ibu memburuk. Dokter bilang. Aduh. Dia memotongku dengan nada kesal. Aku lagi rapat penting. Penting banget. Kamu ngerti nggak sih? Ini menyangkut masa depan perusahaan. Rapat? Jam 2 pagi. Tanyaku curiga. Iya. Klien dari luar negeri. Waktunya beda. Kamu nggak usah banyak tanya. Deh.
Urus saja ibumu. Jangan ganggu aku. Aku menggigit bibirku, menahan tangis. Tapi aku butuh kamu di sini. Aku sendirian. Aku takut. Uang, bentaknya. Kamu butuh uang, kan? Besok aku transfer. Berapa? 10 juta? 20? Cukup, kan? Udahlah. Aku tutup. Sibuk. Klik. Telepon ditutup. Aku menatap layar ponselku yang gelap. Hening. Lalu, air mataku tumpah. Bukan. Aku tidak butuh uangnya. Uang itu juga uangku. Aku hanya butuh suamiku. Aku butuh bahu untuk bersandar. Tapi bahu itu entah ada di mana. Sepanjang malam aku berdoa sendirian di koridor. Memohon pada Tuhan agar menyelamatkan ibuku. Dan juga menyelamatkan pernikahanku yang terasa semakin hampa. Pagi harinya, setelah perawat bilang kondisi ibuku stabil, aku menyempatkan diri membeli kopi di kantin. Mataku yang bengkak karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis iseng membuka media sosial. Aku hanya ingin mencari pengalihan sejenak. Dan saat itulah aku melihatnya. Adik iparku, adik perempuan suamiku yang selalu memandang rendah aku, baru saja mengunggah foto 1 jam yang lalu. Foto itu diambil di sebuah resor mewah di tepi pantai. Lautnya biru, pasirnya putih. Di foto itu, ada dia, tersenyum lebar sambil mengangkat gelas koktail. Di sebelahnya, berdiri suamiku. Suamiku. Dia memakai kemeja pantai yang kubelikan tahun lalu, kacamata hitam, dan merangkul pinggang wanita lain. Wanita muda, cantik, yang tidak ku kenali. Mereka bertiga tertawa bahagia ke arah kamera. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku membaca keterangannya. Work hard, play hard. Liburan mendadak sama kakakku yang hebat dan klien bisnis barunya. Menjemput rezeki. Blessed family business. Klien bisnis. Rapat penting. Duniaku runtuh. Nafasku tercekat. Kopi panas di tanganku jatuh ke lantai. Tapi aku tidak merasakan panasnya. Yang kurasakan hanyalah dingin yang menusuk sampai ke tulang. Jadi, saat aku menangis sendirian di rumah sakit, memohon pada Tuhan untuk nyawa ibuku, dia, suamiku, sedang tertawa di pantai bersama selingkuhannya. Dan adik iparku, dia ada di sana, ikut memfasilitasi kebohongan itu. Aku terduduk di lantai kantin yang kotor. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku kering. Yang ada hanya rasa mual yang luar biasa. Rasa jijik dan amarah. Amarah yang begitu pekat hingga aku bisa merasakannya membakar tenggorokanku. Aku mencoba meneleponnya lagi. Kali ini, dia langsung mengangkat. Apalagi? Tanyanya ketus. Aku bisa mendengar suara debur ombak di belakangnya. Suaraku datar. Sangat datar. Kantormu pindah ke pantai, ya? Hening sejenak. Kak, kamu ngomong apa, sih? Aku lagi di jalan. Ini berisik. Udah, ya. Adikmu bilang kamu sedang menjemput rezeki dengan klien baru. Lanjutku. Suaraku masih tanpa emosi. Nah, itu kamu tahu. Dia terdengar panik, tapi berusaha menutupinya dengan nada marah. Adikku lagi presentasi ke klien. Jangan ganggu. Aku kerja ini buat kamu juga. Buat kita. Klik. Dia menutup teleponnya lagi. Aku berdiri. Tanganku terkepal begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Buat kita. Gumamku. Saat itu, di kantin rumah sakit yang bau obat itu, sesuatu dalam diriku mati. Wanita lemah, istri penurut yang bodoh, yang selalu memaafkan, telah mati. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang baru saja dikhianati dengan cara paling keji. Aku kembali ke ruang tunggu Icu. Aku membasuh wajahku di toilet. Saat aku menatap cermin, yang kulihat bukan lagi aku. Yang kulihat adalah seorang pejuang. Ibu harus sembuh. Bisikku pada pantulan diriku. Ibu harus sembuh, karena perang baru saja dimulai. Sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan senjataku. Sudah berbulan-bulan aku hidup dalam kabut.
Sejak kejadian di rumah sakit itu, aku menjadi bayangan di rumahku sendiri. Ledak-ledak. Amarahku adalah es. Dingin, tajam, dan perlahan-lahan membekukan segalanya. Aku menunggu. Aku mengamati. Aku tahu dia berbohong. Tapi aku butuh lebih dari sekadar foto liburan. Aku butuh sesuatu yang bisa menghancurkannya hingga tak bersisa. Kesempatan itu datang 2 minggu lalu. Di hari Selasa yang cerah. Dia sedang bermain golf. Atau begitulah katanya. Membina hubungan dengan klien penting. Sayang. Katanya sambil mengecup keningku. Dan aku harus menahan diri untuk tidak menghapus jejak bibirnya yang beracun itu. Begitu mobil sportnya, mobil yang kubelikan, menghilang di tikungan jalan, aku bergerak. Pemicunya adalah tagihan kartu kredit platinum miliknya yang tidak sengaja kulihat di meja kerjanya tadi pagi. Tagihan itu bukan untukku. Ada pembelian kalung berlian seharga ratusan juta rupiah dari butik perhiasan ternama. Aku tidak pernah menerima kalung itu. Ada juga tagihan menginap selama 3 malam di suite presiden sebuah hotel mewah di Bali. Itu adalah minggu yang sama saat dia bilang dia sedang audit di kantor cabang Surabaya. Kebohongan di atas kebohongan. Aku masuk ke ruang kerjanya. Ruangan ini adalah kuilnya. Tempat yang dia bilang terlarang untukku dan anakku, dengan alasan banyak dokumen penting. Dulu aku menghormati itu. Sekarang, aku menendang pelan pintunya hingga terbuka. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Seperti seseorang yang berusaha keras menyembunyikan sesuatu. Aku duduk di kursi kulitnya yang besar. Kursi yang seharusnya menjadi milikku. Aku membuka laci-lacinya. Isinya hanya alat tulis mahal, tumpukan kartu nama, dan berkas-berkas properti yang kutahu adalah milik keluargaku. Aku mencari sesuatu yang lebih pribadi. Sesuatu yang dia sembunyikan. Di laci paling bawah, terkunci. Tentu saja. Aku tersenyum tipis. Dia lupa. Akulah yang merancang brankas di rumah ini. Aku tahu di mana kunci cadangan untuk setiap pintu dan setiap laci. Aku mengambilnya dari balik lukisan pemandangan yang tergantung di dinding. Klik. Laci itu terbuka. Di dalamnya, tidak banyak. Hanya beberapa buku catatan lama, paspor lamanya, dan sebuah kotak beludru hitam kecil. Hatiku berdebar. Apakah ini kalung berlian itu? Aku membukanya. Bukan. Isinya sebuah flash drive berwarna perak, tipis dan modern. Hanya itu. Sebuah flash drive. Aku ragu sejenak. Ini adalah privasinya. Tapi kemudian aku teringat ibuku di rumah sakit. Aku teringat tawa wanita di telepon. Privasi sudah lama mati di antara kami. Aku menyalakan komputer kerjanya yang besar. Aku memasukkan flash drive itu. Jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya seperti akan melompat keluar dari dadaku. Hanya ada satu folder di dalamnya. Judulnya, Proyek Pribadi. Aku membukanya. Duniaku berhenti berputar untuk kedua kalinya. Isinya bukan data pekerjaan. Bukan angka-angka. Isinya puluhan file video. Gambar thumbnailnya. Ya Tuhan. Tanganku gemetar. Aku ingin menutupnya. Aku ingin lari dan muntah. Tapi aku memaksa jariku untuk mengklik salah satu video. Layar menjadi hidup. Itu adalah kamar hotel yang kukenali dari tagihan kartu kredit. Kamar suite presiden. Dan di sana, di atas ranjang yang seharusnya kududuki bersamanya, ada suamiku. Dia tidak sendirian. Dia bersama wanita yang sama di foto pantai itu. Wanita muda, yang usianya mungkin tidak jauh dari adikku. Mereka melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dia lakukan denganku. Hal-hal yang bahkan tidak pernah dia lakukan denganku. Dia merekamnya. Bajingan itu merekam semuanya. Aku mematikan suaranya. Tidak sanggup mendengar tawa mereka, desahan mereka. Aku hanya menonton. Mataku terpaku pada layar, membiarkan setiap gambar menjijikan itu membakar dirinya ke dalam ingatanku. Ada video di pantai, video di dalam mobil, video di kamar hotel lain. Puluhan. Aku merasa kotor, terhina.
Dikhianati adalah satu hal. Tapi ini adalah penghinaan total. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia menikmati dan mengabadikannya. Lalu, di salah satu video, wanita itu berbicara ke kamera. Dia tertawa, rambutnya yang panjang tergerai. "Lihat, ayah," katanya sambil terkikik. "Aku dapat mainan baru. Tampan, kan? Tapi bodohnya bukan main. Dia pikir aku benar-benar mencintainya." Suamiku tertawa di sebelahnya. "Siapa yang bodoh? Aku dapat klien besar darimu." "Ayahku bukan klien, bodoh," kata wanita itu. "Dia adalah raja. Dan kamu? Kamu cuma pion kecil yang beruntung bisa tidur denganku." Lalu dia menyebut nama ayahnya. Dan aku membeku. Aku tahu nama itu. Semua orang di negara ini tahu nama itu. Ayahnya adalah seorang politisi besar. Salah satu orang paling berkuasa di negeri ini. Seorang pria yang membangun citranya sebagai sosok religius, konservatif, dan penjaga moral bangsa. Seorang pria yang baru minggu lalu muncul di televisi, berbicara tentang pentingnya kesetiaan dan kehancuran keluarga akibat perselingkuhan. Darahku mendingin. Ini bukan lagi hanya perselingkuhan. Ini adalah skandal. Video-video ini, flash drive ini bukan hanya bukti perselingkuhan suamiku. Ini adalah senjata pemusnah massal. Aku menatap layar. Wanita itu, selingkuhan suamiku, sedang menatapku balik dari layar. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberiku kunci untuk menghancurkan dua pria sekaligus. Ayahnya yang munafik, dan suamiku yang serakah. Suamiku jelas tidak tahu siapa wanita ini sebenarnya. Dia pikir dia mendapatkan klien. Padahal dia hanya mainan baru, yang bodoh. Dan wanita itu? Dia bermain api dengan merekam ini semua. Mungkin sebagai jaminan untuk dirinya sendiri. Dia tidak sadar jaminan itu jatuh ke tanganku. Rasa mualku hilang. Tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan jernih. Kekuatan. Aku menutup video itu. Dengan tangan yang kini stabil, aku mengambil flash drive lain dari laci alat tulis. Aku menyalin seluruh isinya. Folder, proyek pribadi, itu kini ada di tanganku. Aku membuat salinan kedua. Dan ketiga. Aku menyimpan satu di brankas tersembunyi di balik rak buku. Aku mengirim satu ke cloud storage pribadi yang bahkan suamiku tidak tahu aku memilikinya. Dan yang asli, aku mengembalikannya ke kotak bludru hitam itu, dan menguncinya kembali di laci. Biarkan dia berpikir rahasianya aman. Aku duduk di sana selama 1 jam. Hanya menatap layar komputer yang gelap. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi merasa sakit hati. Aku sedang berpikir. Aku punya kelemahan fatalnya. Aku punya rahasia memalukan miliknya dan selingkuhannya. Aku bisa menghancurkan reputasi politisi besar itu. Aku bisa membuat suamiku kehilangan klien besarnya. Tapi itu tidak cukup. Aku tidak hanya ingin dia kehilangan klien. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Seperti dia membuatku kehilangan harga diriku. Seperti dia membuatku hampir kehilangan ibuku. Saat aku mendengar suara mobilnya di garasi, aku sudah kembali ke dapur. Aku sedang mengaduk sup untuk makan malam anakku. Saat dia masuk, mencium bau parfum wanita lain, dia tersenyum padaku. "Aku pulang, sayang," katanya. Aku tersenyum balik. Senyum termanis yang bisa kuberikan. "Selamat datang kembali, Mas," kataku. "Pasti lelah." "Ya, habis rapat." Dia tidak tahu. Dia baru saja pulang ke nerakanya sendiri. 2 minggu setelah penemuan flash drive itu terasa seperti setahun. Aku hidup dalam 2 dunia. Di permukaan, aku adalah istri yang sempurna. Aku membuatkan sarapan, menyiapkan pakaian kerjanya, tersenyum saat dia bicara, meskipun aku tidak mendengar sepatah kata pun. Aku adalah aktris terbaik di panggung sandiwara yang kubangun sendiri. Tapi di bawah permukaan, aku bekerja. Setiap malam, setelah dia mendengkur, lelah setelah rapat panjang, yang kutebak adalah sesi panas dengan selingkuhannya,
Aku menyelinap ke ruang kerjaku. Bukan ruang kerja mewahnya, tapi ruang belajar kecil di sebelah kamar anakku. Dengan flash drive berisi bukti-bukti itu, aku menghubungi satu-satunya orang yang kupercaya, sahabat lamaku, yang kebetulan adalah pengacara paling cerdas yang kukenal. Dia adalah pria yang sama yang memperingatkanku bertahun-tahun lalu sebelum aku menikah. Hati-hati, katanya. Pria itu terlalu licin. Ah, seandainya dulu aku mendengarkan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang kami yakin tidak akan ada yang mengenali kami. Saat aku meletakkan flash drive di atas meja di antara cangkir kopi kami, wajahnya tenang. Jadi, akhirnya kamu sadar, katanya, bukan sebagai pertanyaan. Aku butuh bantuanmu, bisikku. Aku tidak hanya ingin cerai. Aku ingin mengambil kembali semua yang dia curi dariku. Dengan bunganya. Dia mengambil flash drive itu. Apa ini? Senjataku, jawabku. Kami pindah ke kantornya yang tersembunyi. Saat dia melihat isi video-video itu, rahangnya mengeras. Dia bukan sahabatku saat itu. Dia adalah pengacaraku. Ini kotor, katanya pelan. Dan sangat berbahaya. Kamu tahu siapa ayah wanita ini? Aku tahu, jawabku. Itulah intinya. Jika ini bocor, ini bukan hanya menghancurkan suamimu. Ini bisa menghancurkanmu. Mereka akan menyeret namamu. Aku tidak peduli, kataku dingin. Aku sudah kehilangan nama baikku di matanya. Aku sudah dianggap bodoh. Sekarang, aku mau lihat siapa yang bodoh. Dia menatapku lama. Lalu, dia mengangguk. Baik, ini senjatanya. Sekarang, mana buktinya? Bukti apa? Video ini bagus untuk gertakan, untuk teror psikologis. Tapi di pengadilan, ini hanya membuktikan dia pria brengsek. Aku butuh bukti kejahatan finansial. Aku butuh bukti dia mencuri darimu, Wulan. Katanya, lupa bahwa aku memintanya untuk tidak menyebut namaku. Dia bilang bisnis sedang lesu, kataku. Dia bilang semua uangku dipakai untuk investasi. Investasi apa? Tanyanya sambil membuka laptopnya. Mari kita lihat. Selama ini, kamu memberikan dia kuasa penuh atas aset warisan ayahmu. Itu bodoh. Tapi mari kita lihat apakah kita bisa memperbaikinya. Selama 2 minggu berikutnya, kami bekerja dalam diam. Dia, dengan tim forensik keuangannya, melacak setiap rupiah yang keluar dari rekening utamaku. Aku bertindak sebagai mata-mata di rumahku sendiri. Aku mengumpulkan semua bukti yang bisa kutemukan. Tagihan kartu kredit yang menunjukkan pembelian barang-barang mewah untuk selingkuhannya. Bukti transfer ke rekening-rekening yang tidak kukenali, yang ternyata adalah milik adik iparku. Foto-foto liburan mereka yang kudapat dari media sosial adik iparku yang bodoh itu. Aku berhenti menjadi korban pasif. Aku adalah predator yang sedang mengintai mangsanya. Setiap hari aku mengumpulkan lebih banyak amunisi. Aku menemukan bahwa investasi yang dia sebut-sebut adalah pembelian apartemen mewah atas nama selingkuhannya. Aku menemukan dia membiayai gaya hidup mewah adiknya. Sementara dia bilang padaku kita harus menghemat, dan tidak bisa membiayai terapi terbaik untuk ibuku. Kebencianku bertambah setiap detiknya. Dan kemudian, kemarin, dia melakukan kesalahan terbesarnya. Kesalahan fatal yang menyegel nasibnya. Itu terjadi kemarin sore. Aku sedang di dapur, membantu anakku mengerjakan PR, saat aku mendengarnya berteriak di ruang kerjanya. Dia sedang menelepon seseorang, jelas-jelas marah. Pintunya tidak tertutup rapat. Aku tidak peduli bagaimana caranya, teriaknya. Aku butuh uang itu sekarang. Klien besarku, ayah wanita itu, mencabut investasinya. Dia bilang aku mempermalukan putrinya. Sialan. Aku membeku. Jadi, wanita itu akhirnya mengadu pada ayahnya? Atau ayahnya tahu sendiri? Tidak masalah. Yang penting, suamiku panik. Dengar, lanjutnya.
Suaranya kini lebih rendah tapi penuh ancaman. Aku butuh 50 miliar itu cair hari ini. Itu aset istriku. Itu atas nama dia. Anakku menatapku. Ibu, enggak apa-apa. Aku menatapnya, memaksakan senyum. Enggak apa-apa, sayang. Ibu cuma ingat sesuatu. Aku segera mengirim pesan singkat ke pengacaraku. Dia melakukannya. Dia memalsukan tanda tanganku untuk transfer 50 miliar. 2 jam kemudian, kami bertemu di kantor pengacaraku. Wajahku pucat, tapi mataku membara. Dia baru saja menembak kakinya sendiri, kata pengacaraku. Dia sudah bergerak cepat. Dia sudah menghubungi pihak bank untuk membekukan transaksi itu, menggunakan bukti percobaan pemalsuan sebelumnya yang kami kumpulkan. Transfer itu gagal, katanya. Tapi niatnya sudah tercatat. Kejahatannya sudah sempurna. Dia menatapku. Wulan, katanya lagi. Sekarang saatnya. Kita punya senjata, video, dan kita punya bukti pemalsuan tanda tangan. Kita punya kebohongan, perselingkuhan, dan kita punya kejahatan, penggelapan. Rencanamu apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Besok, kataku. Besok kita serang. Serangan psikologis dulu, kataku, mengingat semua rencana yang telah kami susun. Aku ingin dia panik. Kirim video itu. Bukan padanya. Kirim ke ayahnya. Politisi itu. Biar dia yang menghancurkan suamiku lebih dulu. Pengacaraku mengangguk. Dan setelah dia panik, saat itulah kita masuk. Aku tersenyum. Setelah dia dihancurkan secara mental, kita hancurkan dia secara faktual. Di depan umum. Di kantornya. Di depan semua orang yang selama ini menertawakanku. Polisi. Tanyanya. Sudah diatur. Jawab pengacaraku. Mereka akan mendampingi kita untuk menyerahkan surat panggilan, berdasarkan laporan kita tentang pemalsuan dokumen. Aku berdiri. Aku merasa tinggi. Aku merasa kuat. Aku mau dia merasakan apa yang kurasakan, kataku pelan. Dihina. Direndahkan. Ditelanjangi di depan umum. Besok, aku akan mengambil kembali perusahaan ayahku. Dan aku akan memastikan suamiku keluar dari gedung itu. Hanya membawa pakaian yang menempel di badannya. Pagi ini terasa berbeda. Matahari bersinar sama seperti kemarin. Burung-burung berkicau di taman yang kurawat. Tapi udara di dalam rumah terasa berat. Terasa hampa. Ini adalah hari perang. Aku sudah mengirim anakku menginap di rumah seorang teman. Ibuku, yang sudah berangsur pulih, kini tinggal di sebuah paviliun pribadi yang nyaman di luar kota, dirawat oleh perawat terbaik yang bisa kubayar. Mereka berdua aman, jauh dari ledakan yang akan terjadi hari ini. Di dalam kamar tidur utama kami, kamar tidur yang sudah terasa asing selama berbulan-bulan, aku sedang berkemas. Tapi bukan pakaianku. Aku membuka koper kulit terbesarnya. Koper yang dia gunakan saat dia bilang dia audit di Surabaya. Padahal dia berlibur di Bali dengan wanita itu. Aku membuka lemarinya. Kemeja-kemeja sutra mahalnya, yang kubelikan, tergantung rapi. Aku menarik semuanya dari gantungan, tanpa peduli. Aku melemparkannya ke dalam koper. Aku tidak marah. Amarahku sudah lewat. Yang kurasakan kini adalah ketenangan yang menakutkan. Aku seperti ahli bedah yang bersiap mengamputasi bagian tubuh yang membusuk. Harus dilakukan. Cepat. Dan presisi. Ponselku bergetar di atas meja rias. Itu pengacaraku. Sudah siap? Tanyanya. Tidak ada basa-basi. Aku sedang memasukkan dasinya ke dalam koper. Jawabku datar. Baik. Paket sudah siap kukirim. Aku hanya butuh. Ya, terakhir darimu. Sekali ini kukirim. Tidak ada jalan kembali. Pria itu, ayah wanita itu, dia orang yang sangat berkuasa. Dia tidak akan tinggal diam. Aku tahu, kataku. Itulah yang kuinginkan.
Aku ingin dia yang memberi pukulan pertama. Biar suamiku panik. Biar dia merasakan bagaimana rasanya diserang dari arah yang tidak terduga. Oke. Aku kirim sekarang. Jam berapa? Sekarang jam 8 pagi. Politisi itu selalu membaca pesan pribadinya jam 8.15, sebelum rapat kabinet paginya. Pesan akan masuk tepat jam 8.14. Dari nomor anonim, terenkripsi, sekali lihat langsung terhapus. Isinya, klip video 10 detik. Bagian di mana wanita itu mengejek ayahnya sendiri, dan suamimu tertawa di sebelahnya. Bagus, kataku. Politisi itu akan langsung menelepon suamimu. Aku perkirakan jam 8.30. Suamimu akan merasakan neraka pertamanya. Tim kita di lobi kantornya akan memberiku kabar begitu suamiku terlihat panik. Setelah itu, giliran kita. Aku akan siap, kataku. Kita bertemu di lobi kantornya jam 10 tepat. Bawa dokumen aslinya. Bawa dirimu. Bawa baja di tulang punggungmu itu. Aku akan membawanya. Jawabku. Teleponku tutup. Aku melanjutkan berkemas. Setelan jas mahal, sepatu kulit mengkilap, jam tangan mewah yang kuberikan saat ulang tahun pernikahan kami. Semuanya masuk ke koper. Aku seperti sedang mengurus mayat. Waktu terasa berjalan lambat. Jam 8. Jam 8.14. Aku berhenti. Aku memegang stopwatch di ponselku. Aku membayangkan pesan itu terkirim. Terbaca. Detik-detik berlalu. Aku membayangkan wajah politisi itu. Wajahnya yang selalu terlihat tenang dan bermoral di televisi. Aku membayangkan matanya membelalak. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Malu karena kelakuan putrinya. Marah karena direndahkan oleh pion kecil, seperti suamiku. Jam 8.30. Tepat seperti prediksi. Ponselku bergetar lagi. Pengacaraku. Fase 1 berhasil, katanya. Suaranya tegang, tapi puas. Sumberku bilang politisi itu baru saja keluar dari ruang rapat kabinet, membatalkan semua jadwalnya hari ini. Dia terlihat murka. Dan suamiku, tanyaku, tunggu sebentar. Aku mendengar pengacaraku berbicara dengan orang lain di seberang sana. Lalu dia kembali padaku. Oke, sumber kita di kantornya, resepsionis yang kita bayar, baru saja melapor. Suamimu baru saja menerima telepon. Dia masuk ke ruangannya sambil membanting pintu. Sekarang dia berteriak. Kaca pecah. Dia menghancurkan sesuatu. Aku menutup mata. Aku bisa membayangkannya. Suamiku, pria yang selalu merasa berkuasa, yang selalu merasa paling pintar, kini sedang panik. Dia pasti kebingungan. Dia diserang oleh klien terbesarnya. Sumber uangnya, sumber kesombongannya, baru saja berbalik menerkamnya. Dia pasti mengira wanita itu yang menjebaknya. Gumamku. Tentu saja, kata pengacaraku. Dia mengira ini tentang perselingkuhannya. Dia tidak tahu ini tentang pemalsuan tanda tanganmu. Dia tidak tahu ini tentang penggelapan aset ayahmu. Dia tidak tahu ini tentang kamu. Itulah bagian terindahnya. Saat ini, dia sedang berlari panik, mencoba memadamkan api di satu sisi, tidak sadar bahwa aku sedang bersiap menyiramkan bensin ke seluruh sisa hidupnya. Dia mencoba menelepon, kataku, melihat layar ponselku yang lain. Nama suamiku berkedip di sana. Memanggilku. Jangan diangkat. Perintah pengacaraku. Biarkan dia putus asa. Biarkan dia merasa tidak punya siapa-siapa. Sama seperti kamu di rumah sakit malam itu. Aku menekan tombol. Tolak. Panggilannya masuk lagi. Aku tolak. Lagi. Aku tolak. Lalu sebuah pesan masuk darinya. Penuh huruf kapital dan salah ketik. Angkat teleponku sialan. Kamu di mana? Ada masalah besar di kantor. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Masalah besar, gumamku. Dia belum tahu apa arti masalah besar. Aku mengirim balasan singkat. Aku sedang di jalan.
Ada urusan. Nanti kita bicara. Biarkan dia berpikir aku bodoh. Biarkan dia berpikir aku tidak tahu apa-apa. Itu akan membuat pukulanku terasa lebih telak. Aku menutup koper terakhirnya. 3 koper besar. Isinya adalah kehidupannya bersamaku. Aku menyeret koper-koper itu ke pintu depan. Berat. Aku berjalan ke kamar mandiku sendiri. Aku mandi lama sekali. Aku menggosok kulitku sampai merah, seolah ingin menghapus jejak tangannya, jejak kebohongannya selama bertahun-tahun. Lalu aku memakai baju perang. Setelan kerja berwarna biru dongker yang tajam. Setelan yang kubeli dengan uangku sendiri dan kusembunyikan di lemari belakang. Rambutku kusanggul rapi. Kacamata hitam. Sepatu hak tinggi yang paling tajam. Aku bercermin. Wanita yang menatap balik bukanlah istri lemah yang menangis di koridor rumah sakit. Dia bukan wanita bodoh yang percaya pada rapat sampai malam. Dia adalah wanita yang memegang flash drive berisi rahasia negara. Dia adalah wanita yang memiliki 70% saham perusahaan. Dia adalah wanita yang baru saja memalsukan tanda tangannya. Bukan. Dia adalah wanita yang suaminya memalsukan tanda tangannya. Dan itu adalah kesalahan terakhir suamiku. Pukul 9.30. Aku melangkah keluar rumah. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mengunci pintu rumah yang kubangun. Rumah yang dia nodai. Di luar, mobil pengacaraku sudah menunggu. Di belakangnya, sebuah mobil sedan gelap tanpa tanda. Polisi? Tanyaku saat masuk ke mobil. 2 petugas terbaik, kata pengacaraku. Mereka tidak di sini untuk menangkapnya. Belum. Mereka di sini untuk mendampingi kita. Untuk memastikan dia tidak kabur. Untuk memastikan dia menerima surat panggilan resmi atas percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen 50 miliar itu. Penangkapan sebenarnya akan terjadi nanti, setelah dia resmi dipecat oleh Dewan Direksi yang baru. Dewan Direksi yang baru? Pengacaraku tersenyum tipis. Ya, pemegang saham mayoritas, yaitu kamu, sudah menunjukku sebagai ketua dewan sementara, efektif jam 9 pagi tadi. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo, kataku. Mari kita ambil kembali perusahaan ayahku. Perjalanan ke kantor terasa singkat. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini adalah momen yang telah kurencanakan selama berbulan-bulan. Setiap detail, setiap kata, sudah kusiapkan. Saat kami tiba di lobi, pemandangan itu persis seperti yang kubayangkan di bab 1. Ini adalah pengulangan, tapi kali ini, aku akan menceritakan setiap detiknya. Kami melangkah keluar dari lift di lantai 40. Aku di depan. Pengacaraku di sisiku, membawa koper kulit berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi paku di peti mati suamiku. 2 polisi berseragam mengikuti di belakang. Wajah mereka datar dan profesional. Sekretaris suamiku, wanita muda yang biasanya memandangku dengan tatapan meremehkan, kini melompat dari kursinya. Wajahnya pucat pasi. Nyonya. Pekiknya. Anda tidak bisa masuk. Bapak sedang rapat penting. Dia sedang ada masalah besar. Aku tahu, kataku dingin, melewatinya. Akulah masalah besarnya. Aku tidak mengetuk. Aku mendorong 2 pintu kayu jati solid itu dengan kedua tanganku. Brak! Semua kepala menoleh. Di dalam, suamiku sedang berdiri di depan jendela kaca yang besar, membelakangi ruangan. Dia sedang berteriak di telepon. Aku tidak peduli. Kamu harus bicara dengan ayahmu. Bilang padanya ini salah paham. Wanita gila itu. Dia pasti sedang bicara dengan selingkuhannya. Dia berbalik saat mendengar pintu terbuka. Matanya liar karena panik. Kemejanya kusut. Dasinya miring. Dia jelas-jelas sedang hancur secara mental. Serangan psikologisku berhasil. Ketika dia melihatku, dia membeku. Lalu matanya beralih ke pengacaraku. Lalu kedua polisi di belakangku. Apa ini? Tanyanya. Suaranya serak. Kamu bawa polisi? Kamu mau melaporkanku?
Melaporkan apa? Para investor, teman-temannya, kroni-kroninya, yang duduk di meja rapat, menatapku bingung. Mereka semua adalah pria-pria yang selama ini menikmati kunjunganku. Lalu aku berjalan melewatinya, menuju ke ujung meja, ke kursi pimpinan yang seharusnya menjadi milikku. Aku meletakkan tasku di atas meja. Rapat ini, kataku, suaraku menggema di ruangan yang hening itu. Sudah selesai. Kamu siapa berani bilang begitu? Bentak suamiku. Aku pemilik perusahaan ini. Benarkah? Aku memberinya senyuman termanisku. Senyum yang kuberikan saat aku memergokinya berbohong. Pengacaraku melangkah maju. Dia membuka kopernya. Klik, klik. Suara itu terdengar seperti vonis. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Selamat pagi, tuan-tuan. Katanya kepada para investor. Saya di sini mewakili klien saya, pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Wajah suamiku berubah dari merah menjadi putih kapur. Pemegang saham mayoritas. Ya, kata pengacaraku. Mari kita segarkan ingatan Anda. Dia membagikan salinan dokumen ke setiap orang di meja itu. Ini adalah anggaran dasar perusahaan. Silakan buka halaman 5, pasal 13. Ada suara kertas dibolak-balik. Di situ tertulis, lanjut pengacaraku, bahwa 70% saham pengendali perusahaan ini dipegang atas nama istri Anda, yang diwariskan langsung dari almarhum ayahnya. Keheningan total. Para investor menatap suamiku. Itu hanya di atas kertas, teriak suamiku. Dia tidak tahu apa-apa. Akulah yang menjalankan perusahaan ini. Aku yang. Anda yang menghancurkannya. Potongku. Aku maju selangkah. Selama 5 tahun, kamu bilang padaku, bisnis sedang lesu. Kamu bilang kita harus menghemat. Kamu bilang ibuku tidak bisa mendapat perawatan terbaik karena dana perusahaan lagi seret. Aku mengambil dokumen lain dari pengacaraku. Aku melemparkannya ke meja. Ini laporan bankmu 3 bulan terakhir. Suaraku naik. Lesu? Benarkah? Lalu ini apa? Pembelian apartemen mewah di Kemang. Atas nama siapa ini? Oh, atas nama klien barumu. Aku melempar lagi. Foto-foto dari media sosial adik iparku. Ini apa? Liburan ke Bali? Audit di Surabaya? Kamu pikir aku bodoh? Kakakku kerja keras. Jerit adik iparku. Berdiri. Dia berhak dapat liburan. Tidak kayak kamu, cuma bisa menghabiskan uang. Menghabiskan uang. Aku tertawa. Uang siapa? Uangku. Uang yang kamu pakai untuk tas-tas palsumu itu adalah uangku. Uang yang dipakai kakakmu untuk tidur dengan selingkuhannya adalah uangku. Jaga mulutmu, teriak suamiku. Dia lunglai. Dia terduduk di kursi. Aku belum selesai, kataku. Aku mendekatinya. Aku menatap matanya yang kini penuh ketakutan. Serangan panikmu pagi ini, kataku pelan. Pasti berat, ya? Ditelepon oleh calon mertua barumu? Politisi hebat itu? Dia marah besar, ya? Karena video putrinya bocor. Mata suamiku terbelalak ngeri. Kamu, bagaimana kamu tahu? Kamu pikir dia yang mengirim video itu? Aku terkekeh. Bodoh. Akulah yang mengirimnya. Dia tampak hancur. Dia sadar. Musuhnya bukan politisi itu. Musuhnya adalah aku. Tapi itu, kataku, bukan kejahatan. Itu hanya balasan setimpal. Kejahatanmu yang sebenarnya ada di sini. Pengacaraku memberikan dokumen terakhir. Dokumen yang paling penting. Ini, kataku, adalah bukti dari bank yang kuterima kemarin. Ini adalah permohonan transfer dana sebesar 50 miliar rupiah. Wajah para investor yang tadi pucat kini menjadi hijau. Dan ini, aku menunjuk ke bagian bawah dokumen, adalah tanda tangan. Tanda tanganku. Tapi aneh, ya?
Sepertinya ini bukan tanda tanganku. Aku menatapnya. Kamu memalsukan tanda tanganku, Mas. Itu fitnah, pekiknya. Aku punya surat kuasa. Surat kuasa untuk mengelola, bukan untuk mencuri, bentak pengacaraku. Dan surat kuasa itu sudah kami cabut kemarin lusa. Permintaan transfer ini Anda lakukan kemarin sore. Ini adalah tindak pidana murni. Pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan dana. Semuanya terungkap. Kebohongannya soal pekerjaan, perselingkuhannya, dan puncaknya, kejahatan kriminalnya. Suamiku tidak bisa bicara. Dia hanya menatapku. Napasnya terengah-engah. Ini suratnya, teriakku, mengulangi kata-kataku dari bab 1. Kali ini, semua orang di ruangan itu tahu persis surat apa itu. Itu adalah surat pemecatan dirinya. Itu adalah surat pembekuan asetnya. Itu adalah surat perintah pengadilan yang melarang dia mendekati aku, anakku, dan semua asetku. Kamu. Dia tergagap. Kamu iblis. Aku? Tanyaku. Aku iblis? Lalu kamu apa? Pria yang meninggalkan istrinya sendirian di rumah sakit saat ibunya sekarat. Demi berlibur dengan selingkuhanmu? Kamu apa, Mas? Aku menoleh kedua polisi yang sejak tadi berdiri diam di pintu. Mulai sekarang, kataku pada suamiku. Kau? Aku berhenti sejenak, menikmati kehancuran di matanya. Bukan siapa-siapa. Ruangan itu hening. Sangat hening. Aku bisa mendengar suara kertas-kertas di atas meja yang perlahan melengkung karena kelembapan dari pendingin udara. Suara napas suamiku yang terengah-engah terdengar seperti raungan binatang yang terluka. Para investor, pria-pria paruh baya yang sombong itu, kini menunduk. Tak ada yang berani menatapku. Tak ada yang berani membela pria yang selama ini memberi mereka makan dari piringku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Desis suamiku. Dia tidak lagi berteriak. Dia kini memohon. Matanya, yang tadi pagi masih penuh kesombongan, kini dipenuhi teror murni. Sayang, tolong pikirkan anak kita. Pikirkan anak kita. Aku maju selangkah. Suaraku rendah dan berbahaya. Di mana pikiranmu saat kamu meninggalkan ibuku sekarat di rumah sakit? Di mana pikiranmu saat kamu memakai uang sekolah anakku untuk membelikan berlian untuk selingkuhanmu? Di mana pikiranmu saat kamu memalsukan tanda tanganku untuk mencuri masa depannya? Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Air mata buaya. Aku tidak akan tertipu lagi. Kakak. Tiba-tiba adik iparku menjerit. Dia, yang sejak tadi membeku, kini tersadar. Dia melompat dari kursinya dan berlari ke arahku. Dasar perempuan jalang. Kau hancurkan kakakku. Dia mengangkat tangannya. Kuku-kukunya yang panjang dan merah teracung, siap mencakar wajahku. Aku tidak bergeming. Sebelum tangannya menyentuhku, salah satu petugas polisi yang sejak tadi diam di pintu, bergerak. Dia menangkap pergelangan tangan adik iparku dengan sigap. Nona, tolong jangan membuat keributan, kata petugas itu dengan suara tegas. Lepaskan aku, raung adik iparku. Dia meronta-ronta. Kalian semua jahat. Kakakku tidak salah. Dia yang gila. Wanita ini gila. Pintu ruang rapat masih terbuka lebar. Jeritan histerisnya menggema ke seluruh lantai. Aku bisa melihat dari sudut mataku. Para karyawan mulai berkumpul di luar. Mereka berbisik-bisik. Ponsel mereka terangkat, merekam. Inilah dia. Penghakiman publik. Gila? Tanyaku. Aku menatap adik iparku yang sedang dipegangi polisi. Aku gila karena mengambil kembali apa yang jadi hakku? Atau kakakmu yang gila? Karena berpikir dia bisa menipu seorang wanita yang memiliki 70% saham perusahaan ini. Wajah adik iparku memucat. Apa maksudmu? 70%. Oh, dia tidak memberitahumu. Aku tersenyum sinis. Kakak kesayanganmu itu tidak punya apa-apa.
Dia hanya boneka yang aku izinkan bermain di rumah mainanku. Dan hari ini, waktu bermainnya sudah selesai. Ibu! Ibu! Adik iparku tiba-tiba berteriak histeris ke ponselnya. Dia pasti menelepon mertuaku. Ibu cepat ke kantor kakak. Sekarang, istri gilanya bawa polisi. Kakak mau ditangkap. Bagus. Biar semua datang. Biar semua saksi terkumpul. Suamiku menunduk. Wajahnya ditutup kedua tangannya. Dia menangis. Pemandangan yang menyedihkan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada ampun. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Pengacaraku memberi isyarat kepada petugas polisi kedua. Pak, katanya dengan suara yang jelas terdengar oleh semua orang di ruangan. Mengingat tuan ini baru saja terbukti secara faktual melakukan pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan dana dalam jumlah masif, dan mengingat dia memiliki akses ke dana lain di luar negeri, kami, mewakili klien kami, khawatir dia akan melarikan diri. Petugas polisi itu mengangguk. Dia mendekati suamiku. Tuan, kata petugas itu, kami sebenarnya hanya datang untuk menyerahkan surat panggilan. Tapi berdasarkan bukti-bukti baru yang kami saksikan sendiri, dan permintaan dari pihak pelapor, kami terpaksa harus membawa Anda ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Mohon kerjasamanya. Petugas itu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Borgol. Klik. Suara logam dingin yang mengunci pergelangan tangan suamiku terdengar lebih keras daripada jeritan adik iparku. Itu adalah suara keadilan. Tidak. Jangan borgol suami saya. Tepat pada saat itu, mertuaku, ibu dari suamiku, menerobos kerumunan karyawan. Dia berlari masuk ruang rapat. Napasnya terengah-engah, wajahnya panik. Ada apa ini? Ada apa? Matanya liar menatap sekeliling. Lalu dia melihat putranya. Putra kesayangannya. Berdiri dengan tangan terborgol di antara dua polisi. Anakku. Pekiknya. Dia menoleh padaku. Matanya menyala penuh kebencian. Kamu. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Hah? Dasar istri tidak tahu diuntung. Dia menghampiriku. Tangannya terangkat. Persis seperti putrinya. Ibu, kataku, suaraku datar. Aku tidak mundur. Tanyakan pada putramu. Tanyakan padanya di mana dia saat ibuku dirawat di ICU. Tanyakan padanya siapa wanita yang dia bawa ke Bali pakai uangku. Tanyakan padanya. Aku menunjuk borgol di tangannya. Kenapa dia memalsukan tanda tanganku untuk mencuri 50 miliar? Mertuaku membeku. Dia menatap putranya. Lalu padaku. Lalu pada putrinya yang masih menangis. Itu tidak benar. Bisiknya. Anakku tidak mungkin begitu. Dia persis seperti yang ibu ajarkan. Kataku. Pria manja yang berpikir dia bisa mengambil semua yang dia inginkan tanpa konsekuensi. Tuan, mari, kata polisi itu, menarik pelan lengan suamiku. Mereka mulai berjalan. Inilah puncaknya. Perp Walk, versinya sendiri. Dia berjalan keluar dari ruang rapat, melewati lorong kantor. Setiap karyawan di lantai itu berdiri diam. Menonton. Menyaksikan CEO mereka, pria yang selalu mereka takuti dan hormati, digiring seperti kriminal. Aku berjalan di belakang mereka. Santai. Pengacaraku di sisiku. Adik iparku dan mertuaku mengikuti. Menangis dan menjerit-jerit. Jangan bawa dia. Dia tidak salah. Lepaskan kakakku. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Saat kami tiba di depan lift, suamiku berhenti. Dia berbalik menatapku. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Hunter, kamu akan menyesal. Desisnya, mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Kamu akan sendirian. Tidak ada yang mau sama wanita sepertimu. Aku tertawa. Tawa tulus pertama kaliku dalam setahun. Sendirian? Tanyaku. Aku sudah sendirian selama ini. Terutama saat aku menikah denganmu. Aku mendekat padanya.
Aku berdiri begitu dekat hingga aku bisa mencium bau keringat ketakutannya. Aku menatap lurus ke matanya. Kau bertanya apa yang aku inginkan saat ibuku sakit? Bisikku, mengulang kata-kata dari mimpi burukku. Aku cuma ingin suamiku ada di sana, menemaniku, menggenggam tanganku. Tapi kemarin, suaraku mengeras. Kau memalsukan tanda tanganku. Kau berteriak di telepon pada orang bank. Pindahkan semua aset padaku. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tersenyum, senyum yang paling dingin. Sekarang, semua aset ini memang kembali padaku. Dan kau. Aku menunjuk borgol di tangannya. Kau tidak punya apa-apa. Pintu lift terbuka. Polisi mendorongnya masuk. Saat pintu lift tertutup, memantulkan bayanganku yang berdiri tegak sendirian. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berbalik, menghadapi adik iparku dan mertuaku yang menatapku ngeri. Menghadapi puluhan karyawan yang menatapku kagum dan takut. Aku merapikan setelan kerjaku. Rapatnya selesai. Kataku kepada mereka semua. Silakan kembali bekerja. Mulai besok, akan ada manajemen baru. Aku berjalan melewati mereka. Kembali ke ruang rapat yang kini terasa sangat lengang. Aku duduk di kursi pimpinan. Kursi ayahku. Kursi milikku. Rasanya pas. 6 bulan telah berlalu. Udara pagi ini terasa segar. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencium aroma tanah basah sisa hujan semalam dan wangi melati yang mekar di taman. Aku sedang duduk di teras belakang sebuah rumah yang nyaman. Dikelilingi taman yang asri. Ini bukan rumahku yang lama. Itu sudah kujual. Ini adalah rumah yang kubeli untuk ibuku. Tempat di mana beliau bisa memulihkan diri dengan tenang. Aku menyesap teh hangatku. Di atas meja di depanku, terbentang sebuah tablet, menampilkan laporan keuangan kuartalan. Angka-angkanya berwarna hijau. Semua. Setelah aku mengambil alih perusahaan, aku membersihkan semuanya. Aku memecat semua kroni mantan suamiku, termasuk para investor malas yang hanya duduk menikmati dividen. Aku merombak total manajemen. Aku mempekerjakan orang-orang yang kompeten, yang kutemukan dari firma-firma terbaik, yang percaya pada visiku, bukan pada status pernikahanku. Perusahaan ayahku, yang hampir bangkrut karena keserakahan mantan suamiku, kini bernapas kembali. Dan bernapas dengan sangat sehat. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku. Putusan sudah dibacakan pagi ini. Jantungku berdebar sedikit. Aku membuka tautan berita yang dia kirimkan. Judulnya besar-besar. Mantan CEO perusahaan investasi ternama divonis 7 tahun penjara atas penggelapan dan pemalsuan dokumen. 7 tahun. Aku membaca detailnya. Persidangan itu berlangsung cepat. Bukti-buktiku terlalu kuat. Bukti pemalsuan tanda tangan, rekaman suaranya yang berteriak, pindahkan semua aset padaku. Jejak digital pembelian aset untuk selingkuhannya. Dia tidak bisa mengelak. Di pengadilan, dia menangis. Dia memohon padaku. Dia bilang dia hilaf. Dia bilang dia mencintaiku dan anak kami. Aku duduk di kursi saksi. Aku menatapnya. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Kebencianku sudah menguap, tergantikan oleh kehampaan yang dingin. Yang mulia, kataku pada hakim saat itu. Pria ini tidak hilaf. Dia merencanakannya. Dia melakukannya saat aku sedang berada di titik terendah dalam hidupku. Dia tidak pantas mendapat ampun. Dan hakim setuju. 7 tahun. 1 tahun untuk setiap tahun pernikahan kami yang penuh kebohongan. Aku menutup tautan berita itu. Aku tidak merasa senang. Aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa selesai. Bab itu sudah kututup. Aku beralih ke tautan berita lainnya yang dikirim pengacaraku. Berita yang lebih kecil. Di kolom gosip politik. Putri politisi ternama dilaporkan menetap di luar negeri setelah skandal. Video pribadi. Wanita itu, selingkuhan mantan suamiku. Ayahnya, politisi munafik itu, jelas telah membuangnya jauh-jauh untuk menyelamatkan muka dan karirnya. Karir yang kini juga meredup.
Dia berhasil menghancurkan dua pria sekaligus. Tapi dia juga menghancurkan dirinya sendiri. Karma bekerja dengan cara yang lucu. Aku baru saja akan meletakkan tabletku ketika sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari nomor yang tidak kukenal. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Mertuaku. Nak, tolong kirimkan ibu uang. Sedikit saja. Ibu belum makan. Sejak ayahmu. Dia masih memanggilku, Nak, dan memanggil putranya, ayahmu. Masuk penjara, kami benar-benar sengsara. Putri ibu, adik iparku, dipecat dari pekerjaannya. Dia sekarang kerja jadi kasir minimarket. Gajinya tidak cukup untuk bayar cicilan mobilnya. Aku membaca pesan itu. Cicilan mobil. Bahkan dalam kemiskinan, yang dia pikirkan adalah gaya hidup. Aku teringat saat aku memohon pada suamiku di rumah sakit. Aku teringat saat aku sendirian. Tanganku bergerak. Aku memblokir nomor itu. Lalu aku menghapus pesannya. Bukan urusanku lagi. Minum teh lagi, sayang. Aku mendongak. Ibuku berdiri di pintu, tersenyum. Wajahnya segar. Pipinya kembali merona. Beliau memakai daster batik favoritnya dan memegang teko teh. Ibu. Aku tersenyum tulus. Sini, Bu. Duduk. Ibuku duduk di seberangku. Beliau menuangkan teh untukku. Tangannya tidak lagi gemetar. Sudah selesai kerjanya? Tanya beliau, menunjuk tabletku. Sudah, Bu. Jauhku. Aku mematikan tablet itu. Aku tidak mau lagi melihat berita-berita itu. Masa lalu sudah selesai. Anakmu sedang main di taman belakang sama Pak Kebun, kata ibuku. Aku bisa mendengar tawariang anakku dari kejauhan. Suara yang paling indah di dunia. Ibu lihat kamu, kata ibuku pelan. Tangannya meraih tanganku di atas meja. 6 bulan ini, kamu berubah. Kamu jadi lebih kuat. Seperti ayahmu dulu. Air mata menggenang di mataku. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Bu, bisikku. Kamu melakukan lebih dari itu, kata ibuku. Kamu mengambil kembali hidupmu. Beliau benar. Aku memandang ke taman. Matahari bersinar cerah. Bunga-bunga bermekaran. Hidupku yang dulu terasa seperti musim dingin yang panjang dan brutal, akhirnya menemukan musim seminya. Aku kaya. Ya, warisanku aman dan perusahaanku berkembang. Aku sukses. Ya, aku membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar istri bodoh. Tapi yang terpenting, aku damai.